Halo Crosstubers, kalian ditemenin sama Arjuna nih. Kali ini Arjuna bakal nemenin kalian melalui story ya. Langsung aja deh kita mulai ceritanya. Gue nggak tahu nih cerita ini real atau enggak ya. Yang pasti cerita ini juga hasil cerita dari temen SD gue dulu. Jadi ceritanya di daerah Jawa, di desa temen gue itu ada orang meninggal guys. Namanya Pak Tejo. Ya ini gue ambil nama samarannya ya. Karena keluarga almarhum ini adalah keluarga terpandang, biasanya sih kalau orang kaya meninggal di kampung ini, mereka menyembelih kerbau atau sapi gitu. Kalau untuk keluarga Pak Tejo sendiri, mereka nyembelih kerbau. Karena almarhum meninggal di sore hari, keluarganya mutusin untuk memakamkan di keesokan harinya. Waktu pun berlalu perlahan. Malam itu tepatnya malam Selasa Legi di Penanggalan Jawa. Suara pengajian terdengar lirih, namun serempak mengelilingi sang mayit. Suara tangis keluarga pun sudah mulai tidak terdengar lagi semenjak badai isya tadi. Ibu-ibu yang nyiapin makanan pun udah selesai masak dan siap menyajikan pada warga yang sedang pengajian itu. Waktu juga udah semakin malam, kira-kira pukul 10-an lah. Ibu-ibu udah ngumpul di ruang tengah tepat si mayit dan orang-orang mengaji berada. Kali ini dapur tampak kosong, soalnya ibu-ibu tengah nunggu selesainya pengajian. Setelah selesai nanti barulah makanan-makanan disajikan. Tiba-tiba di dapur yang sepi tadi nampak terdengar suara-suara aneh. Salah seorang warga yang bernama Bu Marni sepertinya mendengar suara-suara itu guys. Dia berbisik dengan ibu-ibu di sebelahnya yang bernama Budiah. Ya ini juga nama yang gak asli juga. Akhirnya Bu Marni ditemenin Budiah bergegas menuju dapur untuk ngecek asal suara itu. Ya maklumlah, takutnya ada kucing yang bikin ulah atau makan daging kerbau yang dimasak tadi kan. Di depan pintu dapur, Bu Marni dan Budiah dikagetin dengan keberadaan seseorang di dapur. Bukan seseorang tapi ini lebih tepatnya sosok pocong. Sosok pocong ini tengah duduk membelakangi mereka. Mereka berdua tampak ketakutan, tapi mereka nggak bisa bergerak karena saking takutnya. Kebayang nggak sih ngeliat pocong di depan mata? Sosok pocong itu terlihat lagi melahap kepala kerbau dengan rakusnya. Dan yang lebih ngagetin lagi, ternyata sosok pocong itu adalah almarhum Pak Tejo. Dengan sekuat tenaga, Bu Marni dan Budiah menggerakkan kakinya. Dan akhirnya mereka bisa gerakinnya. Lalu spontan mereka lari ke ruang tengah. Semua orang kebingungan dengan kedatangan Bu Marni dan Budiah itu. "Kenapa Bu?" katanya. "Kok kelihatannya ketakutan kayak gitu sih?" Sambil tergagap-gagap, mereka jelasin apa yang mereka lihat itu. Otomatis orang-orang di ruang tengah pun nggak percaya dong. Soalnya kan jenazah itu ada di tengah-tengah mereka. Masa mereka ngelihat Pak Tejo lagi di dapur? Akhirnya buat buktiin, salah seorang warga membuka jenazah itu. Dan tahu nggak? Ternyata jenazah yang ada di sana itu bukan jenazah Pak Tejo. Entah gimana awalnya, jenazah Pak Tejo berubah menjadi sebatang pohon pisang. Atau kalau di Jawa disebut dengan gedebong pisang. Dan yang ngerinya lagi, gedebong pisang itu dipenuhi belatung. Bayang dong kalau kalian berada di sana. Para warga pun mulai ketakutan dan kaget sejadi-jadinya. Dan di tengah ketakutan para warga, terdengar sangat jelas suara-suara kegaduhan dari arah dapur. Kali ini semua orang yang ada di ruangan itu dengar suara itu. Nggak kebayang deh kalau gue ada di sana. Ya cerita ini aslinya masih panjang guys, dan bakal kita ceritain lebih lanjut di video selanjutnya. Takutnya kalian udah nggak kuat kan kalau ceritanya diselesain di sini. Ya kalau kalian penasaran sama kelanjutan ceritanya, kalian klik subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke guys, ingat jangan langsung tidur setelah denger cerita ini. Takutnya kebawa mimpi kan.